Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini banyak banget yang tanya semenjak aku ngepost konten mualaf. Ada yang tanya lewat komen, lewat DM Instagram, kayak Kak aku mau mualaf juga, gimana ya cara ngomong ke orang tuanya? Oke, aku share ya. Tapi disclaimer dulu, karakter, sifat, dan sikap setiap orang tua itu berbeda-beda. Jadi kalian harus mengenal karakter orang tua kalian terlebih dahulu ya, baru bisa disesuaikan. Oke, yang aku lakukan ketika aku minta izin ke orang tua aku adalah aku hanya jadi diri aku sendiri. Aku ceritain, aku jujur semuanya, apa yang aku rasakan, apa yang aku mau. Yaudah aku ceritain ke mereka dengan baik-baik. Ya kayak kita lagi cerita aja, lagi ngadu aja ke orang tua gitu. Cuman ada satu kalimat yang aku pakai, yang aku nggak tahu sih ini bisa jadi kunci apa enggak. Jadi aku ngomong kayak gini, Mah, apapun yang akan aku putuskan itu harus berdasarkan restu dari orang tua gitu. Kalau misalnya aku nggak dapat restu, aku nggak akan pindah atau aku nggak akan mualaf gitu, karena aku takut, jujur. Tapi ternyata alhamdulillahnya respon orang tua aku baik banget. Mereka setuju, mereka support apapun yang dipilih anaknya, dan ya sampai akhirnya aku bisa mualaf dengan restu orang tua ya. Tips dari aku adalah ketika kalian mau meyakinkan orang tua, kalian harus yakin dulu sama diri kalian sendiri, sama keputusan yang mau kalian ambil. Ketika kalian udah yakin sama hal tersebut, kalian bisa meyakinkan orang lain. Ya kalian harus yakin dan mantap sama pilihan itu. Dan jangan lupa pilihannya itu harus datang dari hati sendiri ya, biar ketika kita menjalaninya, ya kita enjoy dan menjalaninya dengan hati, tidak dengan paksaan gitu. Semangat semuanya. Bahkan sampai sekarang pun aku udah 1 tahun mualaf, banyak banget yang masih bertanya alasan aku mualaf tuh kenapa. Kayak setiap ketemu orang baru pasti mereka selalu tanya, kenapa sih kok mualaf gitu. Dan banyak banget yang ngira juga aku mualaf karena menikah. Oh bukan guys, aku sampai sekarang masih belum menikah, padahal udah 1 tahun mualaf gitu ya. Bukan karena cinta ke manusia, tapi melainkan cinta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin aku mau cerita sedikit. Alasannya itu adalah aku dapet hidayah. Kalau kata orang-orang, aku sih dapet hidayah ya namanya. Jadi aku pernah mengalami, aku dengar suara azan di saat bukan jamnya azan. Cukup aneh dan gak masuk akal ya, tapi ya memang itu yang terjadi dan aku rasakan sendiri kurang lebih selama beberapa bulan di tahun 2020. Dan cuma itu aja, ada banyak faktor-faktor lain yang mendukung keputusan aku, keputusan besar ini. Mungkin nextnya aku ceritain di video lain kali ya. Gimana, setuju gak kalau misalnya aku cerita full version di video selanjutnya? Udah bisa baca Al-Quran belum kak? Jawabannya belum. Aku belum bisa baca Al-Quran, tapi aku udah mulai belajar. Aku tuh udah 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir gitu, aku udah ikut kelas online gitu, dan aku pakai buku pembelajaran tuh yang warna kuning kayak gini. Sekarang aku udah jilid 3 guys. Tapi ya memang setiap halaman itu masih terbata-bata, dan aku bener-bener struggling banget sih buat belajar bahasa Arab ini. Jujur buat belajar bahasa Arab itu kayak aku struggling banget, karena gak mudah, apalagi buat aku yang baru mualaf di bulan Januari kemarin kan. Kayak aku ngerasain itu susah banget, sampai pernah ya aku tuh kayak, ya Allah aku susah banget ya, salah terus gitu. Tapi untungnya
ustazah yang ngajarin aku tuh dia bener-bener sabar banget dan gak capek buat ngajarin aku tuh. Beliau tuh bener-bener, ya Allah, Masya Allah, baik banget ustazahnya. Kayak waktu di jilid 2 kemarin aja tuh aku sempet ada satu sesi aku nangis gitu kan karena kesusahan. Aku nangis sendiri, terus sama ustazahnya bilang gini, "Kak, semangat ya, jangan kendor, belajar ya. Emang susah di awal, tapi insya Allah nanti dapat surga dari Allah." Merinding. Kayak itu yang bikin aku semangat lagi tuh karena ustazahnya tuh selalu bawa nyemangatin aku terus, selalu ingetin aku hadiah yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh nanti apa kalau misalnya kita bisa melewati ini semua. Doain aja ya guys, semoga aku bisa belajar melewati buku ini sampai jilid kelima dengan baik dan lancar, dan juga semoga aku bisa hatam Al-Quran ya suatu hari nanti. Amin amin ya robbal alamin. Kenapa minta maaf? Karena kadang tuh aku ngerasa aku merepotkan banyak orang. Pertanyaan aku yang banyak banget, nanya ini, nanya itu, nanya ini, udah nanya terus nanya lagi, itu tuh aku sering banget kayak gitu. BTW sambil pakai exfoliating gel gitu, ini lagi viral banget kan di TikTok. Selain viral juga harganya murah banget. Aku cerita sambil pakai dia ya. Kalau misalkan nggak tahu, aku tuh selalu nanya. Dan masalahnya aku tanya tuh berkali-kali pasti, karena aku lupa jujur. Jadi kalau misalnya aku nggak catat di handphone atau di notes apapun gitu ya, aku pasti bakal nanya lagi. Kayak contoh kemarin aku tanya ke ustazah, kalau misalkan kita pergi keluar gitu ya, ke kota, keluar negeri, itu sholatnya kayak gimana? Oh ternyata boleh gabung gitu ya, intinya pokoknya boleh digabung, boleh dijamak sholatnya. Terus kalau misalkan lebih dari 80 km ternyata bisa juga di namanya tuh kan aku lupa kan. Pokoknya sholatnya tuh jadi cuma harusnya misalkan sholat zuhur dan sholat asar itu kan 4 rakaat. Ternyata bisa jadi 2 rakaat doang. Jadi dikurangin. Gosok, oh my god, ternyata seru banget ya. Gosok-gosok. BTW ini mukanya emang mau dicuci ya. Tuh. Wow. BTW ini aku belinya di Cleora Beauty. Nanti aku cantumin linknya di keranjang kuning ya. Jadi kalau misalkan peminta maaf, ya kayaknya kadang tuh aku kalau ngerasa ya merepotkan orang lain. Ini udah aku bilas pakai air bersih, hasilnya lebih cerah, lebih glowing, dan lebih bersih banget, rasanya tuh halus banget. Walaupun yang ini jerawatan ya, tapi it's okay. Jerawat itu hal yang normal bukan? Benar begitu ladies? Pas lebaran kemarin itu karena keluarga aku masih noni semua, jadi aku numpang lebaran di temen aku. Setelah subuh tuh aku siap-siap di rumah, terus aku naik gojek nih ke rumah teman aku, terus sampai sana disuruh makan dulu sebelum sholat id, suruh cobain masakan dia, ketupat sayur sama opor ayam, enak banget Masya Allah. Tapi ini aku ngambilnya dikit dulu sih, karena kalau kekenyangan kan agak gak enak ya rukunya nanti ya. Terus ini aku udah ke masjidnya sebelum jam 7 pagi. Alhamdulillah masih dapat di dalam, seneng banget. Terus ini aku pakai mukena dulu, siap-siap untuk sholat id. Nih teman aku yang mau menampung aku lebaran tahun kedua, aku nih. Baik banget ya dia mau menampung aku dan keluarga juga mau menerima aku dengan sangat-sangat baik. Aku gak kebayang sih kalau aku harus sholat id sendiri, ngerayain lebaran sendiri kan pasti beda banget ya. Untung keluarganya ini benar-benar mau terima aku banget sih. Ya Allah makasih best friends. Ya, temen aku tuh BTW dia mualaf juga loh, tapi dia mualafnya tuh lebih dulu beberapa tahun sebelum aku. Terus ini aku diajak mamanya halal di RT-nya dia. Terus ada anak kecil cium lucu banget, gemes. Rame banget warga RT-nya. Sedangkan aku ini siapa? Terus ini teman aku datang, kita minal aidin bareng dan makan ketupat bareng. Sekarang udah gak kepo kan kalau mualaf tuh lebarannya ngapain sih? Ya kurang lebih seperti ini. Minal aidin wal faizin semuanya. Alhamdulillah aku udah kelar sholat subuh dan biasanya aku tuh langsung cek handphone buat lihat update hari ini tuh apa sih. Biasanya kan kalau misalnya habis sholat subuh suka ngantuk kan. Nah aku tuh ngatasinya dengan cara aku bikin kopi. Ini aku mau bikin kopi gula aren dan mau pakai es batu karena Bute lagi pengen yang es gitu. Aku bikinnya di dapur. Nih aku keluar kamar dulu. Kenapa kopi? Karena gula aren dan arennya tuh lebih paten. Rasanya yang paten bikin semua jadi pengen. Yes, aku tuh pengen bikin dia karena kopi ini tuh lagi ngetren. Es batu, terus aku masukin susu UHT juga biar makin enak dan makin seger juga karena pagi-pagi kita butuh sesuatu yang menyegarkan bukan? Duh, seger banget sih asli pagi-pagi minum es kopi. Kopi itu pilihan yang perfect, minum kopi sambil bengong
dong. Itu tuh hal yang paling nikmat, setuju gak sih? Yang sadar 100% dan siap menjalani weekend aku kali ini, aku akan latihan nembak di Senayan. Nih aku latihan di Perbakin. Pasti kalian tahu dong lapangan tembak Senayan. Itu kayaknya lagi ada klub yang latihan, jadi rame pol. Nah ini pas latihan ya masih cupu sih, nggak yang sekeren itu. Namanya juga masih latihan. Tapi overall oke lah ya, targetnya ketembak kok. Dan weekend aku cuma latihan nembak aja deh. Pulang lagi ke rumah, mau istirahat tidur. Aku setuju nih, karena aku tuh kemana-mana selalu bawa tasbih digital sebenarnya kayak gini nih, buat zikir tuh. Cuman ya sebagai manusia biasa ya aku tetap suka kelupaan, bahkan keskip gitu sih. Dan aku kan juga pengguna transportasi umum kan. Dan kalau misalnya emang lagi diam, lagi bengong tuh ya aku biasanya menyempatkan diri semaksimal mungkin buat zikir. Dan jujur aku ngerasain banget manfaatnya zikir. Kayak aku ngerasa lebih tenang. Dan aku juga ngerasa banyak urusan yang rasanya tuh dimudahkan, dilancarkan gitu loh. Terus pernah juga aku lagi naik busway. Mungkin teman-teman pengguna busway pasti tahu tuh rasanya gimana kalau misalnya kita lagi mau berangkat kerja, terus rebutan kursi, itu kan pasti susah banget kan. Nah, alhamdulillah aku selalu dapet kursi dan ya udah, jadi kayak perjalanan di busway enak, nyaman dan tenang gitu. Itu salah satu contoh kecil dan simpel kali ya. Ya, hopefully sih aku juga bisa lebih rajin dan lebih semangat lagi dan gak akan keskip lagi sih ya. Amin. Doain ya guys, semoga aku tetap istiqomah dalam berzikir. Setahun jadi mualaf, aku udah belajar beberapa hal. Pertama, aku belajar ngaji. Walaupun ada struggle-nya sendiri dan awalnya sulit, alhamdulillah aku sekarang udah Iqro 3. Dan ini tuh tahun kedua aku puasa. Alhamdulillah semuanya terasa nikmat. Dan aku juga udah ngelakuin satu Idul Fitri pertama. Dan insya Allah tahun ini akan menjadi Idul Fitri kedua aku. Aku juga udah coba ikut kajian. Dan dari kajian itu banyak ilmu yang aku dapetin dan coba amalkan. Selain sholat wajib, aku juga pernah coba sholat sunnah. Masya Allah nikmatnya. Sebagai seorang muslimah, aku juga pernah ngerasain berhijab. Dan ternyata susah banget, ya Allah. Aku rasa aku masih bisa belajar banyak hal lain lagi sih. Next, aku belajar apa lagi ya? Pertama kali aku mualaf ya itu bener-bener rasanya kayak mimpi banget. Ya namanya kita kan ganti agama ya, semuanya serba baru dan harus adaptasi dari nol. Walaupun sebelum aku convert ke agama Islam ya aku udah sempat belajar sedikit-sedikit mempelajarin lah agama Islam itu seperti apa, salah satunya gimana caranya sholat gitu-gitu kan. Setelah aku convert ya banyak juga yang harus aku pelajarin, tentunya dengan effort yang lebih juga. Salah satu challenge aku waktu itu adalah pas belajar sholat. Karena ya awal-awal aku convert itu dan belajar sholat, jujur aku masih belum bisa fokus. Karena itu fokusnya ya gimana cara kita ngafal doa-doa sholatnya dan mengerti setiap gerakannya. Jadi kayak masih belum fokus. Tapi lama-lama aku bisa jadi lebih fokus dan lebih dapet koneksi dan hubungan dengan Sang Pencipta yang bikin hati aku jadi lebih tenang, lebih adem, lebih nyaman setiap kali mau ngadu, mau berkeluh kesah, mau bersyukur ke Sang Pencipta tuh lama-lama punya kayak ikatannya sendiri gitu secara perlahan-lahan ya. Ya intinya sih aku saat ini masih belajar dan akan terus belajar untuk mempelajari agama Islam itu seperti apa. Menurut aku belajar agama Islam itu adalah a lifetime journey. Jadi seumur hidup aku akan pakai buat belajar. Kata siapa liburan di Singapura tuh mahal? Nih aku lagi sarapan di Hepseng Leong. Jujur bingung sih bacanya gimana. Yang pasti kayak tosnya enak, kopinya juga enak dan harganya murah. Cuma habis $2 doang buat sarapan. Habis sarapan aku balik ke hotel karena tadi tuh belum mandi dan belum siap-siap. Sekarang udah mandi dan udah siap-siap dan aku mau catokan. Seperti biasa sebelum catokan tuh aku selalu pakai Vitamex dari Macarizo. Karena bentuknya yang kecil jadi aku selalu bawa dia kemana-mana. Dan aku selalu pakai juga sebelum catokan karena dia bisa melindungi rambut aku dari panas sampai 220 derajat Celcius. Jangan khawatir, jangan gelisah, jangan risau. Ini tuh harganya murah banget, cuma 8 ribuan per tubnya. Kalau nggak percaya, coba deh kalian cek ranjang kuning aku. Dan keluar deh, udah pakai Vitamex, udah catokan juga, udah badai rambutnya. Kita siap jalan-jalan di Singapura. Tema hari ini kita tuh mau yang gratis-gratis aja. Jadi kita mau foto-foto di Haji Lane, di Bugis, Chinatown dan lainnya. Satu hasil foto aku di Tanjung Pagar. Terus ini juga ada yang di Bugis. Ini lagi suasana di Chinatown. Rame banget, suasananya banyak banget orang. Ini dia listnya spot foto yang bagus buat kalian yang suka foto-foto di Singapura.
Kenapa tertarik jadi muslimah? Sebenarnya jawaban ini tuh gak ada kata-kata yang bisa mewakili, gak ada kata-kata yang tepat untuk menjawabnya gitu ya. Karena semua yang aku alamin tuh datangnya dari hati itu. Kalau misalnya kata teman-teman aku, kata guru spiritual aku pribadi, itu tuh memang udah hidayah dari Allah gitu loh. Aku dapat hidayah untuk jadi mualaf, dan semua itu memang kehendak dan kemauan dari diri aku sendiri gitu, nggak ada paksaan dari pihak manapun gitu. Jadi sampai sekarang pun aku udah 1 tahun lebih, 1,5 tahun menjadi mualaf, memang karena keinginan diri aku sendiri, bukan karena mau nikah. Banyak banget yang komen pasti mau nikah ya kak, apa segala macam, bukan. Bahkan sekarang juga aku nggak punya pacar guys. Bukan karena manusia, bukan karena dorongan pihak manapun, tapi memang dari keinginan hati sendiri aja gitu. Minta doanya dan semoga aku tetap istiqomah sampai meninggal nanti.